Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan review dan juga preview dari pertandingan Super League. Yang pertama adalah review dari pertandingan antara Persib Bandung versus Dewa United yang berakhir untuk kemenangan Persib dengan skor tipis 1-0. Dan yang kedua adalah preview dari pertandingan yang akan berlangsung nanti sore mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat antara Persebaya Surabaya versus Arema FC. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 1.235.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan sebelum akhir tahun ini jumlah subscribers bisa melewati 1.250.000. Dan jangan khawatir, karena seperti yang saya katakan, bahwa sekali saya netral, maka saya akan tetap netral. Maka itu singkatan dari Triple B bukan saja Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Senggol dong! Jadi teman-teman, saya memang menonton pertandingan semalam antara Persib versus Dewa United karena dua tim ini bersaing untuk menjadi juara musim lalu. Dewa United bahkan musim lalu tidak terkalahkan ketika berhadapan dengan Persib Bandung. Tentu, para pemain Dewa United juga punya motivasi yang sama untuk musim ini. Tapi sayangnya performa mereka sedang tidak bagus. Bahkan sebelum pertandingan melawan Persib, Dewa United selalu kalah dalam 4 pertandingan terakhir mereka, bahkan tidak bisa mencetak gol. Padahal kita tahu materi pemain mereka bagus juga. Bahkan ada 2 mantan pemain dari Persib Bandung, Nick Kuipers dan juga Edo Febriansyah, yang kita tahu juga memberikan kontribusi yang luar biasa sebelumnya bagi Persib Bandung. Tapi selain juga punya materi pemain yang mewah, tentu Jan-Olderi Kering juga harus bisa meracik strategi yang pas agar para pemainnya itu bisa kompak secara konsisten di atas lapangan. Dan tentu juga rotasi yang perlu dia lakukan, karena Dewa United juga bermain di kompetisi antar klub Asia, yaitu AFC Challenge Cup. Tapi sebaliknya dari Persib Bandung, form dari tim ini lagi bagus-bagusnya. Jadi bertolak belakang nih ya, form dari kedua tim yang bertanding semalam. Karena jika Dewa United dalam 4 pertandingan terakhir sebelumnya, sebelum bertanding melawan Persib itu selalu kalah, tetapi Persib Bandung sebelum melawan Dewa United selalu menang di 6 pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Bahkan di Super League, mereka selalu menang di 3 pertandingan terakhir mereka tanpa kemasukan 1 gol pun. Jadi tentu para pemain Persib juga punya motivasi yang sama seperti para pemain Dewa United agar mereka bisa mengalahkan Dewa United, tim yang tidak bisa mereka kalahkan musim lalu. Jadi artinya dari segi motivasi, tentu motivasi dari para pemain dari kedua tim sama tingginya. Tapi seperti yang selalu saya katakan di channel ini, jika teman-teman merupakan penonton yang reguler dari channel YouTube Triple B, bahwa modal semangat doang itu gak cukup di sebuah pertandingan sepak bola. Harus ada juga yang namanya permainan secara taktis. Kalau cuma modal semangat doang, tanpa ada tactical play, jangan harap sebuah tim itu bisa meraih kemenangan. Dan memang Persib menang melalui gol penalti dari Andrew Jung. Mungkin, saya ulangi lagi, mungkin banyak yang akan menilai, ya menangnya kan juga karena penalti. Tapi kalau menurut saya, dalam sebuah pertandingan sepak bola, mau menang karena penalti atau karena gol bunuh diri, asalkan itu sah, ya gak ada masalah. Dan pada ujung-ujungnya mendapatkan 3 poin. Buat apa harus bermain sepak bola indah, mencetak gol dari open play, tapi tidak bisa dilakukan di atas lapangan, kemudian yang terjadi mengalami kekalahan. Banyak tim coba melakukan itu. Nah, Dewa United adalah tim yang bermain sepak bola indah, tapi apa yang indah dari permainan mereka musim ini? Ketika hasil akhirnya itu tidak mencerminkan permainan indah tersebut. Paham nggak? Artinya begini, buat apa bermain sepak bola indah, tapi tidak tercermin dalam hasil akhirnya? Jadi nggak ada indahnya. Tapi di permainan semalam pun Dewa United cukup baik. Iya dong, coba teman-teman lihat deh.
Mereka kompak juga mengalirkan bola, coba untuk memberikan tekanan kepada para pemain Persib. Tapi apakah mereka bisa melakukan counter pressing? Kalau menurut hemat saya nggak bisa. Persib lebih unggul. Kenapa? Ya karena pelatih Persib yang namanya Boyan Hodak, saya ulangi lagi, biar kalian ingat ya, yang namanya Boyan Hodak itu pinter secara taktik. Dia tahu dia harus memainkan siapa sebagai kekuatan tambahan di lini tengah. Nah, paham nggak teman-teman? Nggak paham kan? Nah, sebentar saya jelasin nih. Ya, karena dari starting lineup Persib ini yang saya agak bingung dari Boyan Hodak. Jujur saya bingung dengan pelatih ini. Artinya nggak bisa tebak kita isi pikirannya itu apa. Oke, Teja Pakualam seperti biasa, Julio Cesar, Mate Ricardi, Eleanor Rinders, Kakang Rudianto, ya oke lah, ini biasa yang dia turunkan. Atau kalau ada rotasi pun pemain lain yang masuk juga, ya kita gak akan kaget seperti Barba ya, atau mungkin juga Putros yang bermain di sebelah kiri atau kanan. Tapi Frans Putros dia mainin sebagai anchorman atau sebagai pivot bersama Maklok. Ini kan gila keputusan dari Boyan Hodak. Artinya dia menambah kekuatan di tengah dengan menaruh pemain yang punya naluri bertahan yang baik. Kenapa dia taruh pemain yang punya naluri bertahan yang baik? Karena musim lalu Persib selalu kena counter attack dari Dewa United yang punya pemain-pemain yang skillful. Jadi dia taruh nih tambahan satu defensive midfield. Tom Hey dimainkan di posisi ofensif. Pokoknya Tom Hey, kamu fokus pada serangan saja. William Barros, Sadil Ramdhani, dan Andrew Jung. Yang saya bingung juga selain Frans Putros dimainkan sebagai kekuatan tambahan. Kemudian baru saya tahu, oh ini karena kekuatan tambahan nih. Biar jangan kena counter. Kenapa Andrew Jung yang dia pilih ini? Pelatih ini bisa menerawang atau apa ya? Karena aku dia bisa nurunin Andrew Jung dari awal. Padahal kalau menurut saya, Ramon juga dalam beberapa pertandingan terakhir tidak buruk juga performanya. Bahkan selalu fight. Walaupun dia memang kesulitan mencetak gol. Jadi pada saat dia memainkan Andrew Jung, loh, Persibnya dapat penalti dan memang Andrew Jung adalah spesialis penalti. Ini memang hebat ini pelatih. Dari Dewa United, ya ada Alex Martins, gak tahu kenapa dia lagi sulit mencetak gol. Rafael Strike, saya pikir ini pemain sudah sulit ya untuk bisa beradaptasi secara cepat di Super League. Ada Altabala, ada Marukawa, ada Jaja, ada Mesidoro. Lihat pemain-pemain yang materi pemainnya yang materi pemain dari Dewa ini luar biasa. Ada Brian Fatari, ada Nick Kuipers, ya kan mantan pemain Persib. Dan juga ada Edu Febriansyah. Edu Febriansyah di kiri berbahaya sekali. Tapi ya saya tidak melihat bahwa para pemain Dewa United itu bisa menciptakan banyak peluang. Kemudian ada juga Lili Pali yang masuk, Egy Maulana Fikri, Privat Barga. Tapi yang bermain sebagai satu unit itu Persib. Dan Dewa United ini kalau saya melihat permainan mereka tidak buruk. Tapi ini kalau menurut hemat saya pemilihan strateginya ini keliru. Kenapa? Mereka justru bermain bukannya middle block, tapi mainnya low block. Kenapa harus main low block lawan Persib Bandung? Kalau main middle, artinya tekan di tengah, itu yang bisa menyulitkan Tom Hey untuk berkreasi. Tapi saya melihat Tom Hey, Sadil, William ini free. Maka itu bola itu bisa nyampe lebih cepat ke pertahanan dari Dewa United, karena para pemain mereka tuh bermain sedikit ke bawah. Enak banget bagi William Barros, Sadil Ramdhani, Tom Hey. Memang Andrew Jung sulit mendapatkan bola ya, karena di belakang kan mereka kuat ya, padat ya. Tapi kreator-kreatornya dari Persib yang dari sayap dan dari tengah ini enak mereka mainnya, karena tekanannya tuh gak intens. Nah, dari Persib tekanannya intens. Jadi itu yang menyulitkan para pemain Dewa United untuk menciptakan peluang. Karena di babak pertama, ya itu peluang-peluang yang berbahaya dari Persib semua. Ya kan, Tom Hey itu yang coba memberikan bola kepada William, tapi dia coba crossing. Kemudian terkena Nick Kuipers kalau nggak salah yang dihalau, kalau nggak itu bola menuju kepada Andrew Jung. Kemudian dari corner, Julio Cesar itu terkena tiang ya kalau nggak salah ya. Dia mendapatkan peluang, tuh Sadil Ramdhani mendapatkan peluang. Terus Maklok bisa syuting dari luar kotak penalti. Terlalu enak Persib mainnya. Padahal kalau mau menyulitkan para pemain Persib, tekan mereka di tengah atau tinggi ke ruang pertahanan mereka. Supaya menyulitkan Persib untuk bisa membangun serangan. Tapi yang mereka lakukan tuh low block, saya bingung. Oke, itu juga mereka lakukan di pertemuan musim lalu, tapi main agak sedikit di middle. Jadi transisi ke pertahanan Persib itu lebih cepat, tapi itu tidak bisa mereka lakukan. Kemudian di babak kedua, Maklok ini kan biasa memang syuting dari luar ya, tapi ini sepertinya dia bukan syuting tapi dia umpan ini. Karena agak menyilang itu. Ya, yang dia lepaskan itu tendangan. Dan itu jelas tertuju kepada William Barros dan adalah gangguan dikit dari Nick Kuipers. Gangguan untuk
mengganggu keseimbangan dari William Barros, dan memang wasit perlu melihat monitor di pinggir lapangan sebelum memutuskan itu penalti. Dan saya juga lihat pada saat replay ya, bukan secara real time, pada saat replay, oh ini ada nih sedikit gangguan dari Nick, dia ada memegang juga William Barros, jadi saya pikir gak ada yang kontroversial. Dan memang dikasih penalti, Andrew Jung, spesialis penalti, dia bisa mengkonversi. Setelah itu baru Dewa United keluar, tapi berapa peluang mereka? Cuma 2, Lili Pali, pemain pengganti yang masuk, dan juga dari Mesidoro. Jadi memang saya melihat nih defense dari Persib ini gila, kuat banget. Bahkan mereka sekarang punya defensive record atau jumlah kebobolan kedua paling rendah, betul kan? Setelah Borneo baru kemasukan 4 gol, Persib baru kemasukan 6 gol. Setelah itu ada Bayangkara. Nah, tapi the problem for Persib adalah goal scoring. Memang menang sih menang, tapi goal scoring ini bisa menjadi masalah nanti di putaran kedua. Pada saat memang sudah mulai masuk ke pertandingan-pertandingan yang krusial, karena goal scoring Persib ini harus jauh lebih baik. Artinya, ya pada saat Persib berhadapan dengan tim yang memang punya pertahanan yang solid ya, seperti Dewa United main compact di belakang, harus punya cara lain untuk mencetak gol. Bagaimana caranya? Yaitu lebih banyak shooting dari luar kotak penalti, tapi itu tidak banyak dilakukan oleh para pemain Persib. Mungkin mereka ingin mencetak gol dari dalam penalti, dari dalam kotak penalti. Kecuali di babak kedua ketika Bergwijn masuk, beberapa kali dia melepaskan shooting dari luar kotak. Tapi saya juga menyayangkan kenapa Beckham Putra bisa melakukan 2 pelanggaran yang tidak perlu. Bahkan menurut saya itu pelanggaran-pelanggaran yang tergolong keras. Yang pertama ke Nick Kuipers, kedua kalau nggak salah ke Taisi Marukawa. Padahal Beckham Putra bukanlah defender, bukanlah defensive midfield. Kenapa dia harus melakukan itu? Sebagai pemain muda dia harus jaga itu. Karena jika nanti dia dipanggil timnas lagi, dia tidak boleh bermain seperti itu. Dia masuk sebagai pemain pengganti, tapi yang ada justru dia mendapatkan kartu merah. Artinya seperti yang selalu saya katakan, yang bisa mengalahkan Persib tuh, ya pertama tuh para pemain Persib, ya kalau memang mereka mainnya gak disiplin. Seperti Beckham Putra tuh sama sekali gak disiplin tuh dia. Buat apa dia tackling seperti itu? Itu juga bukan contoh yang baik. Ya dia dapat kartu merah. Tapi beruntung bagi Persib, Dewa United dapat kartu merahnya itu menit ke-87. Jadi Persib sudah bisa defense solid. Yang kedua, jika ada keputusan kontroversial dari wasit. Tapi wasit di pertandingan semalam fine-fine saja. Kalau nggak salah nih wasit yang sebelumnya tuh musim lalu yang Barito lawan Persib ya. Yang pemain kayaknya udah keluar, terus gak dikasih red card, lupa lah saya. Saya nggak mau bahas banyak soal wasit ya, karena capek, udah gak perlu saya bahas. Dan akhirnya menurut saya Persib layak meraih kemenangan ini 1-0, karena mereka mainnya lebih taktis. Cuma ke depannya mereka harus lebih klinikal dalam melakukan finishing. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan yang nanti saya akan siaran, Persebaya versus Arema FC. Saya melihat bahwa Persebaya punya materi pemain yang istimewa. Dari kiper, pertahanan, midfield, dan depan. Tapi saya melihat bahwa taktik dari Edu Perez membuat Persebaya tidak selalu bermain dengan high tempo. Terlalu banyak bola itu digoreng di tengah. Tahu artinya digoreng? Artinya terlalu lama ditahan di tengah. Buat apa? Harus switch play-nya itu harus cepat. Gak bisa bola itu terlalu lama di tengah, itu akan memberikan waktu bagi tim lawan untuk recover position. Nah, lawan mereka nanti sore adalah Arema FC yang juga formnya lagi gak bagus. Dan kehilangan juga beberapa pemain sama seperti Persebaya Surabaya. Cuman saya melihat dari Persebaya ini, hilangnya Rivera ini sangat berpengaruh lah bagi mereka. Karena kita tahu Rivera ini pemain yang bukan saja bisa mencetak gol, tapi pemain yang juga bisa banyak create chances. Jadi saya pikir ini sebuah kerugian yang besar. Dan bagi Arema FC di pertandingan sebelumnya kan lawan Persija tuh, yang saya siaran kan mereka kehilangan Julian Guevara, ini juga pemain yang penting kan. Nah mereka kehilangan Julian Guevara, ini sangat kehilangan yang sangat besar bagi mereka, karena Julian Guevara pemain yang baik dan mereka punya top skor ya, Dalberto. Jadi ini bukanlah pertandingan yang mudah bagi Persebaya. Kuncinya bagi Persebaya, mereka harus switch play-nya cepat, dan Persebaya juga tidak akan bisa diperkuat Leo Lelis dan juga Risto. Jadi pertahanan mereka jangan sampai kecolongan dari counter. Arema FC pasti main counter, dan Arema FC tim yang biasa bermain agresif. Saya tidak yakin Arema FC akan bermain bertahan, mereka juga akan bermain menyerang. Artinya Persebaya harus memanfaatkan juga transisi. Bruno tidak bisa terlalu lama menggocek di wing. Malik juga sama jika nanti dia dimainkan. Dan paling penting suplai bola kepada Perwich. Perwich jika mendapatkan suplai bola, saya yakin dia punya kemampuan untuk bisa mengkonversikan peluang yang dia dapat. The problem is Persebaya terlalu lama menahan bola di tengah. Dan bagi Arema FC, para pemain mereka terlalu sering bermain umpan-umpan kombinasi di pertahanan yang bisa membuat mereka terlambat membangun serangan. Kalau Persebaya di tengah itu terlalu lama menguasai bola, kalau feeling saya pertandingan nanti sore akan berlangsung ketat, dan kemungkinan Persebaya menang dengan skor yang tipis. Kita tunggu saja pertandingan nanti sore, yang kebetulan saya juga yang nanti siaran di Indosiar. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.